Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Kali ini kita akan membahas film pengeluaran terbaru dari MCU yang berjudul Black Panther: Wakanda Forever yang kemarin rilis pada bulan November 2022. Film ini merupakan sequel kedua dari Black Panther 2018 serta merupakan film ke-31 dari MCU. Dalam sequel keduanya ini, tetap mengisahkan rakyat Wakanda yang berjuang melindungi vibranium serta negerinya dari campur tangan dunia luar setelah meninggalnya Raja T'Challa. Karena meninggalnya Chadwick Boseman sebagai pemeran utama dari Black Panther secara mendadak, maka Marvel harus merombak semua isi ceritanya, namun tetap dikemas dengan cerita yang sangat epik. Nah, untuk itu guys, siapkan headset, jauhi keramaian, jangan lupa secangkir kopi, dan berikut alur cerita dari film Black Panther: Wakanda Forever. Film diawali dengan Shuri yang berusaha menyembuhkan kakaknya, yaitu Raja T'Challa, yang saat ini sedang sekarat karena terkena penyakit misterius. Ia berusaha keras menciptakan rampungan bunga herba dengan harapan dapat menyembuhkan kakaknya. Perlu diketahui kalau tanaman bunga herba sebelumnya pernah dihancurkan Killmonger, yaitu musuh T'Challa yang sudah tewas dalam film Black Panther yang pertama. Namun sayang, setelah obat tersebut dibuat, datanglah Ratu Ramonda atau ibunya yang mengatakan kalau Raja T'Challa telah tenang bersama para leluhur. Tentu saja, keluarga dan juga semua rakyat Wakanda berduka atas kematian Raja T'Challa. Mereka kemudian membuat upacara adat dan mengantar si Black Panther itu ke peristirahatan terakhirnya. Satu tahun kemudian, tepatnya di Jenewa, Swiss, di mana Ratu Ramonda mendapat undangan untuk menghadiri dalam pertemuan PBB. Di sana, Ratu Ramonda mendapat tekanan dari beberapa negara yang saat itu diwakili oleh Ketua PBB. Menurut mereka, Wakanda telah mengingkari janjinya untuk berpartisipasi dalam upaya global mengatasi tantangan internasional, khususnya membagikan sumber daya yaitu vibranium seperti yang dijanjikan Raja T'Challa terdahulu. Ditambah lagi, perwakilan dari Prancis mengatakan kalau vibranium dapat dibuat menjadi senjata pemusnah massal, maka dari itu vibranium merupakan ancaman bagi keamanan global. Mendengar itu, Ratu Ramonda menjelaskan kalau sudah menjadi kewajiban bagi rakyat Wakanda untuk tidak memperdagangkan vibranium kepada dunia luar. Ratu Ramonda tahu betul apa yang terjadi jika dunia luar ikut memiliki vibranium. Bukan karena potensi berbahayanya, melainkan akan disalahgunakan bagi mereka yang memiliki vibranium itu. Kebijakan tersebut diambil setelah Raja T'Challa meninggal dunia. Dengan kata lain, Black Panther telah tiada dan Wakanda telah kehilangan pelindungnya. Ratu Ramonda juga menegaskan kalau semalam prajurit Wakanda baru saja meringkus penyusup yang ingin mencuri vibranium dari salah satu tambang miliknya. Prajurit tersebut adalah prajurit dari salah satu negara anggota PBB yang hadir dalam forum ini. Dengan bukti penangkapan para prajurit itu, Ratu Ramonda kembali menegaskan kalau semua negara untuk tidak macam-macam. Walaupun Wakanda telah kehilangan pelindungnya, jangan kira bahwa Wakanda telah kehilangan kemampuannya. Ratu Ramonda juga mengancam jika di kemudian hari ditemukan usaha lain mengambil atau mengeksploitasi vibranium di Wakanda secara ilegal, maka hal itu dianggap sebagai agresi dan memicu peperangan dengan Wakanda. Kita kemudian diperlihatkan sebuah kapal yang ada di tengah Samudra Atlantik. Mereka adalah para agen CIA yang sedang mencari keberadaan vibranium menggunakan alat baru di dalam laut. Secara mengejutkan, sesuai instruksi alat mendeteksi tersebut, mereka akhirnya berhasil menemukan vibranium yang mereka cari. Mereka kemudian menurunkan 2 penyelam untuk mengeceknya. Tentu saja mereka sangat senang karena mereka menemukan vibranium di luar wilayah Wakanda. Namun tidak selang lama, kedua penyelam itu diserang oleh makhluk aneh dan menghilang secara misterius. Salazar, do you copy? Secara bersamaan pula, salah satu anggota CIA
melihat sosok aneh keluar dari dalam air, yang kemudian melantunkan nyanyian yang sangat merdu. Nyanyian tersebut ternyata mampu menghipnotis semua awak kapal untuk menceburkan diri ke dalam laut. Setelah itu, muncullah makhluk aneh yang berwarna biru ke atas kapal dan menghabisi satu persatu agen CIA di sana. Setelah menghadiri pertemuan dengan PBB, Ratu Ramonda bersama dengan Okoye kemudian kembali ke Wakanda. Dan di malam harinya, Ratu Ramonda menemui Shuri di lab yang saat itu sedang sibuk mengerjakan teknologi baru. Rupa-rupanya saat itu Shuri sedang mengerjakan baju perang untuk tentara Wakanda. Baju perang tersebut bernama Exosuit yang dapat memberikan kekuatan, kecepatan, serta daya tahan tubuh manusia super bagi pemakainya. Bukannya kagum, Ratu Ramonda malahan meminta Shuri kembali membuat ramuan herba untuk mengembalikan Black Panther. Namun Shuri menolaknya dengan alasan bahwa Black Panther adalah pusaka bagi Wakanda dan tidak ada yang dapat menggantikannya. Dan di malam itu juga, Ratu Ramonda mengajak Shuri ke tepian sungai, yaitu membakar pakaian pemakaman mereka sebagai tanda mengakhiri masa berkabung kematian Raja T'Challa. Namun Shuri masih ragu untuk melakukannya karena menurutnya di saat ia duduk dan memikirkan kakaknya, bukannya pakaian yang ingin ia bakar, melainkan dunia beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Di tengah-tengah obrolan mereka, Ratu Ramonda dan Shuri tiba-tiba dikejutkan dengan seseorang yang keluar dari dalam air. Orang tersebut bernama Namor. Ia adalah pemimpin negeri bawah laut yang bernama Talokan dan merupakan pemimpin makhluk-makhluk aneh berwarna biru yang sebelumnya menyerang CIA. Tentu saja Ratu Ramonda sangat terkejut karena Namor dengan mudah menembus sistem keamanan Wakanda yang sangat canggih. Tujuan Namor datang menemui Ratu Ramonda adalah ia mengajak Wakanda bekerja sama mencegah dunia luar eksploitasi vibranium dari negeri mereka. Namor juga menyalahkan Raja T'Challa yang sebelumnya telah mengekspos vibranium ke dunia luar. Akibatnya, banyak pihak yang mencari vibranium hingga sampai ke dasar laut. Hal itu membuat kerajaan Talokan rentan dan terbuka karena Talokan juga memiliki vibranium. Namor kemudian meminta Ratu Ramonda untuk menangkap seorang ilmuwan yang sebelumnya telah membuat alat pendeteksi vibranium tersebut, serta meminta untuk merahasiakan keberadaannya kepada dunia luar. Jika Ratu Ramonda menolak, maka ia tidak segan-segan membawa pasukannya untuk menyerang Wakanda. Namor kemudian pergi, yang sebelumnya meninggalkan cangkang kerang untuk ditiup sebagai tanda kalau mereka telah menemukan ilmuwan tersebut. Setelah melakukan rapat bersama Dewan Para Pemimpin, Ratu Ramonda memutuskan mengirimkan Okoye untuk pergi mencari ilmuwan tersebut. Namun Okoye meminta kepada Ratu Ramonda mengikut sertakan Shuri untuk menemaninya. Keduanya kemudian pergi ke Virginia menemui agen Ross yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Raja T'Challa. Dan dari keterangan agen Ross inilah mereka mengetahui kalau ilmuwan yang mereka cari hanyalah seorang mahasiswa MIT yang bernama Riri Williams. Tanpa berlama-lama, Shuri pun bergegas menemui Riri di asrama kampusnya. Di sana, Shuri memberitahu Riri kalau alat mendeteksi vibranium yang ia buat untuk CIA ternyata memicu peperangan. Demi keselamatan hidupnya, Shuri pun meminta Riri untuk ikut bersamanya ke Wakanda. Namun sebelum mereka pergi, Riri mengajak Shuri dan Okoye ke tempat kerjanya untuk mengemasi barang-barang. Yang ternyata, di sanalah Riri mengerjakan proyek-proyeknya yang membuat Shuri takjub. Salah satunya adalah Iron Suit, baju perang seperti Iron Man. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba agen FBI datang dan mengepung mereka. Shuri, Okoye, dan juga Riri kemudian kabur secara terpisah. Shuri menggunakan sepeda motor, Okoye menggunakan mobil, sedangkan Riri menggunakan Iron Suit-nya.
dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Mereka sebenarnya berhasil lolos dari kejaran FBI, namun di saat melintasi jembatan, tiba-tiba mereka diserang oleh tentara Talokan menggunakan bom air. Karena kejadian itu, Putri Suri pun pingsan, sedangkan Riri akan diseret ke dalam air oleh tentara Talokan. Untung saja Jenderal Okoye mengagalkannya. Pasukan Talokan yang dipimpin Jenderal Atuma dan sepupunya Namor yang bernama Namora membantai habis semua anggota FBI dan menghadapi Okoye yang bertahan sendirian. Namun pada akhirnya, Jenderal Okoye kalah dan terlempar ke dalam sungai. Putri Suri dan juga Riri kemudian dibawa Jenderal Atuma untuk menemui Namor. Keesokan harinya, Aken Ross mendatangi tempat kejadian. Di sana, ia bertemu dengan Direktur CIA yang tak lain adalah mantan istrinya yang bernama Fontaine. Di dalam penyelidikannya itu, Aken Ross secara tak sengaja menemukan manik-manik milik Suri dan diam-diam membawanya pergi. Sementara itu di Wakanda, Jenderal Okoye melaporkan apa yang terjadi di depan Ratu Ramonda dan para petinggi. Namun sayangnya, Ratu Ramonda tidak menerima alasan itu, karena kecewa kepada Jenderal Okoye yang tidak dapat melindungi sang putri. Sebagai hukumannya, Okoye dipecat dari jabatan Jenderal Pasukan Wakanda dan statusnya sebagai Dora Milaje. Dan artinya, Okoye sekarang menjadi warga Wakanda biasa. Ratu Ramonda kemudian pergi ke lab dan meminta Griot untuk melacak manik-manik yang dikenakan Suri. Griot di sini adalah komputer cerdas seperti halnya Jarvis yang ada di Iron Man. Setelah Griot melacaknya, ternyata manik-manik tersebut berada di tangan Aken Ross. Di sini, Aken Ross malahan memperingatkan Ratu Ramonda kalau pemerintah Amerika menuduh Wakanda atas penyerangan kapal CIA kemarin. Namun Ratu Ramonda tidak menggubrisnya karena yang ingin ia cari sekarang adalah keberadaan putrinya. Kemudian Ratu Ramonda kembali meminta Griot untuk melacak anting yang dikenakan Suri. Dan dari sanalah Griot menemukan sebuah lokasi keberadaan terakhir Putri Suri, yaitu di Atlantik bagian utara. Ratu Ramonda kemudian pergi ke Haiti menemui Nakia yang merupakan mata-mata Wakanda sekaligus mantan kekasih Raja T'Challa. Di obrolan mereka, Ratu Ramonda menanyakan ketidakhadiran Nakia saat pemakaman Raja T'Challa. Nakia pun menjawab kalau ia sengaja tidak hadir karena tidak sanggup menahan kesedihannya. Namun maksud kedatangan Ratu Ramonda sebenarnya bukanlah itu, melainkan meminta bantuan Nakia untuk menemukan Suri yang saat ini telah diculik oleh suku air Talokan. Tak butuh waktu lama, Nakia kemudian bergegas mengunjungi semenanjung Yucatan, Meksiko. Dan dari sanalah ia mendapat informasi dari warga setempat mengenai keberadaan suku air Talokan. Warga tersebut mengatakan kalau ia pernah melihat Namor dan menyebutnya Kauluk-ulukan atau Dewa Ular Berbulu. Sementara itu Suri dan Riri yang diculik oleh suku air Talokan ternyata masih hidup. Sebagai seorang bangsawan, Suri diberi pakaian tradisional untuk dipakai sebelum bertemu dengan Namor. Suri akhirnya dipertemukan dengan Namor yang kemudian menceritakan asal-usulnya. Jadi, dahulu kala pada tahun 1517 Masehi, Ibu Namor yang sedang mengandung adalah manusia biasa yang hidup pada umumnya. Kemudian datanglah penjajah Spanyol yang membawa penyakit cacar, mengusir dan mengasingkan penduduk desa.
Pada masa itu, penduduk desa hanya bisa berpaling kepada Dewa Cat untuk meminta pertolongan. Dan dari penglihatannya melalui dukun, Dewa Cat menuntun mereka ke tanaman berwarna biru yang hidup di dasar laut. Tanaman tersebut persis seperti tanaman herba yang ada di Wakanda, namun berwarna biru. Mereka kemudian menggunakan tanaman tersebut sebagai obat dan memberikannya kepada semua penduduk desa termasuk Ibu Namor. Alhasil, tanaman tersebut berhasil menyembuhkan penyakit cacar, namun tidak lama kemudian mereka jatuh pingsan dan bangkit kembali dengan kulit berwarna biru. Tak hanya itu, efek dari obat tersebut ternyata membuat mereka sulit bernapas di daratan, namun tidak jika mereka berada di dalam air. Karena kejadian itu, mereka akhirnya memutuskan hidup di dalam air sampai akhirnya Ibu Namor melahirkan. Dengan kata lain, Namor adalah manusia pertama yang lahir setelah peristiwa misterius tersebut. Karena hal itulah, Namor berbeda dari yang lainnya. Ia memiliki sayap di kedua kakinya untuk terbang, memiliki telinga yang menunjuk ke atas, menua lebih lambat, serta dapat bernafas di darat maupun di dalam air. Seiring berjalannya waktu, Ibu Namor semakin menua dan akhirnya meninggal dunia. Namun sebelum kematiannya, Ibu Namor meminta untuk dikuburkan di tanah kelahirannya. Oleh sebab itulah, Namor dan yang lainnya terpaksa naik ke daratan untuk mengubur sang ibu. Namun di saat mereka sampai di permukaan, Namor dan yang lainnya terkejut setelah penduduk setempat dijadikan budak oleh penjajah Spanyol. Tentu saja, hal itu membuat Namor marah dan membatai habis mereka semua. Termasuk seorang pendeta beriman yang mengutuknya dengan nama El Niño Sin Amor, yang artinya anak tanpa cinta. Dan dari sebutan itulah ia mengambil nama Namor karena ia tidak mempunyai rasa cinta pada semua kehidupan di daratan. And I took my name from there. Namor. Setelah mendengar cerita tersebut, Shuri kemudian meminta Namor untuk melihatkan kota Talokan padanya. Dengan senang hati, Namor pun mengajak Shuri yang sebelumnya telah diberikan pakaian khusus agar Shuri tidak terkena hipotermia. Dan inilah kota Talokan, kota yang selama ini dilindungi oleh Namor, kota yang indah, damai, makmur yang berada di dasar samudra. It's made of vibranium. I brought the sun to my people. Nakia yang sebelumnya mencari keberadaan Shuri akhirnya menemukannya, yang kemudian melaporkannya kepada Ratu Ramonda. Di sini, Ratu Ramonda mengatur sebuah rencana. Ia memerintahkan Nakia untuk menyelamatkan Shuri bagaimanapun caranya, sementara dirinya akan memancing Namor keluar. Sementara itu di dalam air, setelah selesai berjalan-jalan, Namor mengatakan kalau Shuri adalah orang daratan pertama yang pernah mengunjungi Talokan. Sebagai hadiahnya, Namor membeli gelang yang terbuat dari tanaman biru. Tak hanya itu, Namor juga meminta Shuri untuk bekerja sama melindungi vibranium dari dunia luar. Namor sudah muak dengan orang daratan yang serakah, memperbudak, terlebih lagi mengeksploitasi sumber daya. Sebagai buktinya, mereka menggunakan mesin untuk mengeksploitasi vibranium hingga sampai ke Talokan. Untuk itu, Namor meminta Wakanda membantunya memulai perang dengan negara daratan. Jika Wakanda menolak, maka Wakanda akan menjadi negara pertama yang akan runtuh karena serangan Talokan. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja Namor mendapat panggilan. Tak lain adalah panggilan dari Ratu Ramonda sebagai pengalih perhatian. Dan di saat itulah, Nakia memanfaatkannya untuk menyelamatkan Shuri dan juga Riri. Tindakan yang dilakukan Nakia tersebut membuat Namor marah dan dianggap sebagai tantangan perang kepada Talokan. Namor kemudian mengumpulkan semua pasukannya dan bersiap untuk menyerang Wakanda. Sementara itu di Wakanda, para warga beraktivitas seperti biasa pada umumnya. Shuri kembali lagi ke lab dan meminta untuk memperketat penjagaan.
Riri yang pertama kali datang ke Wakanda merasa takjub melihat keindahannya. Terlihat juga Mbaku dan pasukannya berjaga mengawasi sekitar. Nakia bertemu dengan Okoye dan saling bercerita setelah kematian Raja T'Challa. Namun secara tiba-tiba, permukaan air mulai naik, dan suku Talokan mulai menyerang dengan cara meluapkan air sungai ke pedesaan, dan peperangan pun dimulai. Kepanikan mulai terjadi di mana-mana. Warga yang selamat satu persatu mulai dievakuasi menggunakan pesawat, dan Namor akhirnya muncul. Baku yang melihat itu pun spontan langsung menyerang. Akan tetapi Namor akhirnya memperlihatkan kekuatannya. Dengan lincah, satu persatu Namor mampu menjatuhkan pesawat Wakanda. Shuri juga kesulitan membidiknya, apalagi di saat Namor berada di dalam air. Sampai akhirnya, pesawat Shuri mampu dijatuhkan dengan mudah oleh Namor. Namor kemudian melihat Ratu Ramonda dan langsung menyerangnya. Tak lama kemudian, Nakia, Okoye, Shuri menghampiri Ratu Ramonda dan berusaha menyelamatkannya. Namun sayang, Ratu Ramonda tidak berhasil diselamatkan. Di sini, Namor juga mengancam akan datang lagi 1 minggu kemudian dengan seluruh pasukannya, meminta Wakanda bergabung untuk melawan dunia permukaan. Jika menolak, maka Wakanda akan ia lenyapkan dari muka bumi. Kematian sang ratu tentu saja membuat Wakanda merasa kehilangan, tak terkecuali Shuri yang sekarang telah menjadi satu-satunya pewaris tahta yang masih tersisa. Sementara itu di tempat lain, Agen Ross ditangkap oleh Direktur CIA karena ia tahu isi percakapan dengan Ratu Ramonda yang dianggap sebagai pengkhianatan. Jiwanya yang masih bergejolak dan tidak ingin terlalu lama larut dalam kesedihan, Shuri berusaha melanjutkan penelitian tentang tanaman herba agar ia mendapatkan kekuatan Black Panther. Sementara itu penduduk Wakanda mulai diungsikan ke tempat Jabari karena tahu kalau Namor akan kembali datang. Shuri mulai melakukan eksperimennya menggunakan gelang pemberian Namor karena ia percaya kalau gelang tersebut dibuat menggunakan tanaman herba. Tak hanya itu, Shuri dan juga Riri bekerja sama membuat berbagai macam senjata. Shuri menyelesaikan exosuit Dora Milaje yang ia beri nama Midnight Angel, yang kemudian diberikan kepada Okoye dan prajurit Wakanda lainnya yaitu Aneka. Tak mau ketinggalan, Riri juga mulai menyelesaikan Iron Suit-nya, mengupgrade demi melawan suku Talokan. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Shuri berhasil membuat ramuan tanaman herba. Ia kemudian melarutkan tanaman itu dan meminumkannya kepada Shuri. Saat ia merasakan efek dari ramuan herba, ia akan mengalami mati suri dan dikirim ke dunia para leluhur. Bukannya bertemu dengan Ratu Ramonda atau T'Challa, melainkan Shuri malahan bertemu dengan sepupunya yaitu Killmonger. Alasan kenapa Shuri tidak bertemu dengan leluhurnya dan malahan bertemu dengan Killmonger adalah karena mereka berdua mempunyai kesamaan, yaitu mempunyai ambisi yang sangat kuat untuk balas dendam. Killmonger juga menjelaskan kalau Black Panther terdahulu adalah orang-orang yang lemah. Maka dari itu, ia membakar semua tanaman herba agar tidak ada lagi Black Panther selanjutnya. Setelah Shuri terbangun, tentu saja ia tidak mau memberitahu siapa yang ia temui di alam leluhur.
Suri malahan marah karena tidak dipertemukan dengan leluhurnya, dan Nakia menganggap kalau eksperimen itu telah gagal. Tapi nyatanya, apa yang mereka pikirkan ternyata salah, karena sekarang Suri benar-benar telah mendapatkan kekuatan Black Panther. You're going to need a suit. Di saat para petinggi Wakanda sedang rapat bersama dengan Baku, tiba-tiba saja Suri mendatanginya dengan memakai kostum Black Panther. Ia kemudian berpidato di depan para tetua dan semakin yakin kalau mereka bersatu pasti dapat mengalahkan Talokan. Awalnya, Baku tidak setuju dengan keputusan itu. Namun karena keputusan Suri sudah bulat dan merasa berhutang pada kakaknya, Baku pun tak ada pilihan lain. You're going to help me get it. Yava? Keesokan harinya, seluruh pasukan Wakanda mulai bersiap dan berangkat untuk menyerang kerajaan Talokan. Sementara di Talokan, Namor mendapat laporan kalau ada mesin lain yang ingin mengeksploitasi vibranium di dasar laut. Mendengar itu, mereka kemudian bergegas mengeceknya, yang ternyata itu adalah jebakan yang dibuat Wakanda agar Namor keluar dari sarangnya. Dan pertempuran antara Wakanda dan Talokan pun dimulai. Di awal pertempuran, Wakanda terlihat mendominasi. Di lain sisi, Riri berhasil menjebak Namor masuk ke dalam pesawat yang telah dimodifikasi tetap kering, dengan tujuan melemahkan kekuatan Namor. Evaporation cells. Back to Wakanda! Dengan tertangkapnya Namor, Baku segera meminta untuk segera kembali ke Wakanda. Akan tetapi, Namora berhasil meledakkan kapal yang mereka tumpangi. Mereka juga tidak menyangka kalau pasukan Talokan masihlah sangat banyak, dengan membawa ratusan bom air untuk meledakkan kapal tersebut. Akibatnya, situasinya pun mulai terbalik. That can't be good. Di saat itulah, Okoye dan Aneka mulai keluar dengan kostum Magnetic Angel-nya dan mulai bertempur bersama. Di dalam pesawat, Namor mulai menghancurkan pesawat tersebut dengan tombaknya. Namun Suri mencoba melawannya yang pada akhirnya membuat pesawat meledak dan jatuh di daratan. Sementara itu di tengah laut, Atuma memerintahkan anak buahnya untuk segera menenggelamkan kapal. Dan di saat itu pula, Okoye yang telah memakai exosuit bertemu dan berduel dengan Atuma. Sementara Riri berduel dengan Namora. Secara bersamaan, Suri dan Namor juga mulai bertarung. Walaupun berada di darat, namun Namor masihlah sangat kuat. Hingga akhirnya, ia berhasil menusuk Suri dengan tombaknya.
Namun Suri kembali bangkit dan mencegah Namor untuk kembali ke lautan. Dengan menggunakan knalpot pesawat, Suri akhirnya berhasil mengalahkan Namor. Wakanda forever! Di saat Suri hendak menghabisi Namor, tiba-tiba ia melihat penglihatan dari ibunya. Ratu Ramonda mengatakan kepada Suri untuk memperlihatkan siapa itu Black Panther sebenarnya. Show him who you are. Suri akhirnya sadar kalau balas dendam telah membutakan mereka berdua. Suri meminta agar Namor menyerah dan Wakanda akan melindungi Talokan, begitu juga dengan sebaliknya. Namor akhirnya setuju beraliansi dengan Wakanda. Mereka kemudian kembali ke kapal dan Namor mengumumkan kepada pasukannya kalau peperangan mereka telah selesai dan kini waktunya untuk pulang. Setelah peperangan itu, semua rakyat Wakanda kembali ke kota. Dan atas aliansinya dengan Talokan, Wakanda akhirnya kembali mempunyai tanaman herba. Sebelum Riri meninggalkan Wakanda, Suri meminta agar Riri meninggalkan Iron Suit-nya. Dan sebagai gantinya, Suri telah memperbaiki mobil ayah Riri sebagai hadiah salam perpisahan. Rakyat Wakanda kemudian mengadakan upacara perebutan takhta baru sesuai tradisi mereka. Akan tetapi, Suri tidak mencalonkan diri, melainkan Baku yang akan mengajukan diri sebagai raja dan siap bertarung untuk merebutkan tahta. Sementara itu di Talokan, Namor kesal kepada Namor karena telah menyerah kepada Wakanda. Di sini, Namor menjelaskan kalau Black Panther mempunyai banyak alasan untuk membunuhnya. Kenapa ia tidak melakukannya? Karena Black Panther tidak mempunyai sekutu di daratan. Dengan terbentuknya aliansi ini justru membuat Talokan akan semakin kuat. Jika negara-negara luar menyerang Wakanda untuk mendapatkan vibranium, maka ia pasti akan meminta bantuan kepada Talokan, begitu juga dengan sebaliknya. Di tempat lain, agen Ross yang sebelumnya ditangkap dan akan dibawa ke penjara, tiba-tiba mobil yang membawanya berhenti karena pohon tumbang yang menghalangi jalan. Ternyata itu adalah perbuatan Okoye yang sekarang telah menjadi Midnight Angel yang akan menyelamatkannya. Sementara itu Suri pergi ke Haiti untuk menemui Nakia. Di sana, ia membakar pakaian pemakaman seperti yang diinginkan ibunya, sebagai tanda kalau ia telah mengikhlaskan kepergian ibu dan sang kakak untuk selama-lamanya. Di screen kredit, kita diperlihatkan kalau Nakia ternyata mempunyai seorang putra yang bernama Tausain. Awalnya, Suri biasa-biasa saja karena ia menganggap kalau anak itu adalah hasil hubungan Nakia dengan pria lain. Akan tetapi di saat Tausain memperkenalkan diri kalau ia adalah anak dari Raja T'Challa, Suri pun terkejut sekaligus bahagia, yang ternyata T'Challa mempunyai seorang putra. Itulah alasan kenapa Nakia tidak menghadiri pemakaman T'Challa, karena dirinya mempunyai seorang anak yang harus dirahasiakan. Dan film pun selesai.